kita akan mempelajari pengajaran dasar GBI Gereja BTN Indonesia tentang Kristologi. Namun sebelum kita mendengar pelajaran ini, terlebih dahulu kita akan memuji menyembah Tuhan. Nah, satu hal kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di setiap musim kita. Oleh karena itu, siapkan hati saudara untuk kita memuji menyembah Tuhan. Dan kita percaya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang menjadi engkau takut hari ini, yang membuat engkau cemas, khawatir hari ini, percayalah bahwa Tuhan ada bersamamu. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat atas kami. Malam ini kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, dan kami sungguh percaya Engkau Allah Emmanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau menjadi kekuatan kami, Engkau menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Malam ini kami beri hidup kami beri hati kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Sebab Tuhan yang menjadi perlindungan, Tuhan menjadi kekuatan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Ya Tuhan, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan
kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami, Engkau Allah yang menjadi pertolongan bagi kami. Satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah kami. Haleluya Tuhan, berikan pujian ini kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kami menyembah-Mu, Kau pertolongan kami, Kau harapan kami. Kami percaya, kami percaya dalam Yesus. Kau berkenan kami menyembah-Mu, kami menyembah dalam Yesus. Kau selalu ada bersama kami. Kau Allah yang tidak pernah Kau Allah yang adil, Kau Allah yang menyertai. Kami bersyukur kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, kemuliaan
pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan, Engkau bersama. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan, Engkau pertolongan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Kami mau lebih lagi memuji-Mu malam ini, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan setiap umat-Mu. Engkau Tuhan menjadi sumber kekuatan kami, dan kami bersuka cita malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Namun yang pasti dan tetap selamanya, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Haleluya, hanya Tuhan yang menjadi milik kita. Hanya kami bersyukur, tiada yang aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti dan tetap selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Yang bisa kami lakukan adalah memuji dan menyembah-Mu, sebab kami sangat mengharapkan dan membutuhkan Tuhan dalam tiap musim hidup ini. Malam ini kami bersyukur kami dapat kesempatan untuk belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Ajari kami dari prinsip-prinsip dasar teologi tentang kristologi malam ini, sehingga semua jemaat-Mu punya pemahaman yang sama tentang Yesus Kristus Tuhan. Pimpin dan sertai kami sepanjang pengajaran malam hari ini, Bible study,
sehingga kami boleh mendapat kecerahan, kami boleh mendapat pengetahuan kebenaran-Mu lagi untuk kami makin percaya kepada Tuhan. Sertai kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, salam saudara, selamat malam. Jumpa lagi malam ini di dalam Bible Study yang dimana saya akan mengajarkan tentang pengajaran dasar Gereja Bethel Indonesia tentang Kristologi. Dan di dalam pengajaran tentang Kristologi ini ada beberapa pokok-pokok penting yang mesti kita pelajari, sehingga mungkin dalam satu sesi ini aja tidak bisa selesai. Saya akan bagi dalam beberapa sesi tentunya, sebab beberapa hal yang mau kita bicarakan. Yang pertama, nama Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, keilahian Yesus itu sendiri. Kemudian kemanusiaan Yesus, konsep kemesiasan dari Yesus Kristus Tuhan. Kemudian ada jabatan-jabatan daripada Yesus, dan terakhir karya-karya Yesus. Sehingga berita-berita ini tidak bisa saya selesaikan dalam satu sesi ini. Saya akan membaginya dalam beberapa sesi. Nah, puji nama Tuhan, kekasih Tuhan sekalian, kita akan sama-sama mulai dengan doktrin Kristus atau Kristologi. Dimulai dengan nama Yesus Kristus. Kekasih Tuhan sekalian, jemaat Tuhan, nama Yesus atau dalam bahasa aslinya Yehoshua itu berarti sang penyelamat atau juru selamat, yang menunjukkan misinya Yesus, misi kerajaan Allah bagi dunia ini, yaitu keselamatan manusia. Yang percaya malam ini katakan amin. Amin. Jadi dia adalah sang juru selamat, sang penyelamat yang menunjukkan misinya bagi dunia, yaitu keselamatan manusia. Coba perhatikan Matius pasal yang pertama ayat 21, dia katakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau kita perhatikan Matius 1 ayat 21 ini adalah pernyataan Tuhan di dalam mimpinya Yusuf. Alkitab bilang ketika itu Yusuf ingin, karena dia laki-laki bijaksana, laki-laki bertanggung jawab, dia ingin meninggalkan Maria secara diam-diam. Tapi ketika dia tidur malam, Tuhan datang dan berbicara kepada dia, dan salah satu perkataan ini menyatakan bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini misi yang ditaruh oleh surga di dalam pribadinya Yesus, sehingga Yesus itu artinya penyelamat atau juru selamat, karena dia bawa misi untuk menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Yang setuju katakan amin. 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 Kemudian yang kedua itu nama Kristus atau bahasa aslinya Kristos. Ini sebenarnya sejajar dengan pengertian Mesias dalam Perjanjian Lama, yang berarti diurapi, sesuai dengan jabatan raja dan imam yang adalah orang-orang yang diurapi. Contoh, kita buka sebentar di dalam Kejadian 29 ayat 7. Sesudah itu kau ambil minyak urapan dan kau tuang di atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Ini adalah Keluaran 29 ayat 7. Ini adalah pesan Tuhan kepada Musa, supaya Musa mengurapi Harun dan anak-anaknya untuk mereka menjadi imam di tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian kalau kita lihat 2 Samuel 19 ayat 10 juga sama. Tuhan perintahkan kepada Samuel pergi dan mengurapi Daud menjadi raja. Jadi pengurapan yang diberikan kepada raja dan imam inilah yang kita sebut Kristus, atau Kristus yang diurapi, atau pengurapan itu sendiri. Jadi ini arti nama daripada Kristus. Jadi kita ada apa? Arti nama atau nama Yesus Kristus itu, Yesus yaitu juru selamat, sementara Kristus itu adalah diurapi.
Sehingga dari sini kita melihat bahwa ini pribadi yang benar-benar menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh kita orang berdosa. Yang pertama, kita butuh keselamatan. Yang kedua, kita butuh pengurapan Tuhan. Sebab tanpa pengurapan, kita akan seperti sesuatu yang tidak berarti. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua tentang keilahian Yesus Kristus. Keilahian Yesus Kristus ini, saya mau bilang begini, dia adalah anak Allah. Ini menunjukkan hubungan Yesus dengan Allah Bapa yang sangat dekat. Itu poin pertama dulu. Jadi keilahian Yesus ini kita mesti lihat bahwa Alkitab berkata dia adalah anak Allah. Minta tolong Pak Teo memperhatikan Matius pasal 11 sebentar. Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyerahkannya. Oke, jadi keilahian Yesus ini dia sebagai anak Allah. Istilah ini kita kenal juga di dalam Trinitas. Di dalam Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tentunya. Nah, dia adalah anak Allah, Yesus adalah anak Allah yang menunjukkan hubungan yang begitu dekat antara Bapa dan anak. Sehingga di dalam Matius 11 ayat 27 itu dia menyatakan, Yesus sendiri bicara bahwa tidak ada orang yang mengenal anak selain Bapa, sebaliknya tidak mengenal Bapa selain anak. Oleh karena itu sungguh-sungguh dia adalah anak Allah. Jadi kita tidak bisa menyangkali bahwa dia bukan anak Allah. Kemudian keilahian Yesus juga kita perhatikan di dalam istilah anak Allah. Itu bukan berarti Allah menikah kemudian memperanakan Yesus. Bukan. Jadi ada orang yang menafsirkan dengan cara seperti itu bahwa istilah anak Allah, masa sih Allah beranak? Tidak. Bukan berarti Allah menikah kemudian memperanakan Yesus. Anak Allah digunakan sehubungan dengan keberadaan kealahannya dan pekerjaan ilahinya. Coba Pak Tio buka Lukas pasal 1 sebentar. Jadi istilah anak Allah ini bukan berarti Allah menikah kemudian memperanakan Yesus, tetapi ini digunakan sehubungan dengan keberadaan kealahannya dan pekerjaan ilahinya. Perhatikan Lukas 1 ayat 35 sebentar. Lukas pasal 1 ayat 35. Lukas pasal 1 ayat 35, kemudian bunyi firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke, ayat ini mematahkan semua pendapat bahwa masa atau semua pertanyaan yang menyatakan masa orang Kristen itu beranak. Kalau kita perhatikan ayat 35 ini percakapan Maria dengan malaikat yang datang ketemu dia ketika membawa pesan bahwa dia akan mengandung seorang juru selamat. Dan malaikat itu bilang begini, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kamu akan dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ini digarisbawahi, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Jadi ini adalah pernyataan surga. Jadi kita nggak bisa membatalkannya terus kita bilang, oh kalau gitu Allah orang Kristen kok bisa beranak. Kalau kita perhatikan ayat ini jelas sekali, Alkitab berkata bahwa malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Jadi Roh Kudus dan kuasa Allah itu yang menaungi Maria dan meminjam kandungan Maria untuk menaruh juru selamat yang disebut anak Allah.
Dengan demikian, maka kita punya sebuah konsep yang benar bahwa istilah anak Allah itu adalah ini sehubungan dengan keberadaan kealahannya dalam pekerjaan ilahi yang tentu mau dimengerti dengan otak kita yang sebesar gumpalan tangan kita nggak bisa memecahkannya selain kita minta tuntunan Roh Kudus untuk mengartikan itu bagi kita semua. Oke, kita masuk ke bukti daripada keilahiannya Yesus Kristus. Kalau tadi kita lihat siapa itu dia anak Allah, kenapa dia mesti disebut anak Allah dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin tunjukkan kepada kita bukti keilahiannya. Dimulai dengan yang pertama itu gelar anak Allah. Gelar anak Allah yang diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Coba perhatikan Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini pernyataan yang sangat luar biasa. Jadi gelar anak Allah Kisah Rasul 8 ayat 37 atau 2 Korintus 1 ayat 19, Galatia 2 ayat 20, Efesus 4 ayat 13 menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Ini adalah bukti keilahian daripada Yesus. Menggelar anak Allah itu benar-benar. Kemudian dia sendiri adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 tentunya. Ia adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, dari ini kita bisa melihat bahwa bukti-bukti keilahian. Boleh baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Firman Allah. itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukti keahlian yang pertama gelar anak Allah yang dia miliki, kemudian dia sendiri adalah firman dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang ketiga adalah Yesus mampu mengampuni dosa, Matius 9 ayat 2-7. Bahkan pengakuan daripada setan bahwa Yesus adalah anak Allah, ini sebuah bukti bahwa keilahian daripada Yesus tidak bisa dipungkiri. Dia mengampuni dosa manusia, dia mampu mengampuni dosa kita. Bahkan iblis pun, setan pun mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian yang keempat adalah bukti keilahian Yesus, dia bangkit dari antara kematian, bangkit dari antara orang mati. Kemudian bukti keilahian yang lain adalah Yesus itu layak disembah. Matius pasal 2 ayat 2. Coba lihat Matius pasal 2 ayat yang kedua. Bagaimana Yesus layak disembah? Matius pasal 2 ayat 2. Ayat 2 kan? Dan bertanya-tanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah. Iya. Ini pernyataan para Majus, raja-raja dari timur yang mencari sang juru selamat yang baru lahir, dan mereka berjalan dengan tuntunan bintang. Dan Alkitab berkata, ketika mereka bertemu, mereka katakan bahwa mereka mau datang untuk bertemu dengan raja yang baru lahir, dan mereka ingin sujud menyembah kepada raja tersebut. Jadi Yesus layak disembah. Kemudian bukti yang sungguh luar biasa, kita lihat ada kurang lebih 5 ya Pak Teo ya. Yang pertama gelar dia anak Allah. Dia sendiri itu adalah firman, kemudian dia mampu mengampuni dosa, dia bangkit dari antara orang mati, dan dia layak disembah. Sehingga dia benar-benar Allah. Dia bukan manusia biasa, tapi dia 100% Allah. Selain daripada itu, dia juga 100% manusia. Nah, kita melihat lagi sekarang kemanusiaannya Yesus. Dari pengakuan iman, kita percaya bahwa Yesus dilahirkan layaknya itu seperti bayi-bayi yang lain. Meski
yang membedakannya adalah bahwa dia lahir dari Roh Kudus. Jadi kalau kita mau lihat kemanusiaannya Yesus, ya dia lahir seperti manusia biasa, seperti bayi-bayi yang lain. Lukas 1 ayat 1 atau Galatia 4 ayat 4. Perhatikan di situ bahwa dia lahir seperti manusia biasa. Namun yang membedakannya adalah dia lahir dari Roh Kudus. Itu kemanusiaannya Yesus. Kemudian yang kedua, Pak Theo, dengan demikian kita yakin bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Kenapa dia mesti jadi manusia? Supaya dia ikut merasakan sesungguhnya kesakitan, penderitaan, ngantuk, apalagi capek mungkin. Itu rasa manusianya, itu ada pada Yesus. Sehingga waktu dia di atas kayu salib pun, dia merasa sakit waktu dicambuk. Dia merasa sakit waktu dagingnya itu tercabik-cabik oleh cambuknya orang tentara Romawi hari itu. Dia merasa sakit ketika mahkota duri itu ditancapkan di kepalanya. Waktu tombak ditancapkan di tubuh Yesus, itu dia sakit. Manusianya itu benar-benar merasakan. Dengan demikian kita yakin bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh manusia. Bukti kemanusiaannya adalah ia mengalami yang tadi saya bilang, keadaan yang sama dengan manusia. Lapar, haus, marah, sedih, sakit, dan lain-lain. Itu manusia banget artinya. Yesus pernah marah, Yesus juga rasa lapar, dia cari buah ara, kata Alkitab. Dia marah waktu lihat orang-orang berdagang di di Bait Allah. Dan dia sangat ketakutan waktu dia melihat maut yang akan datang. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman. Nah, oleh karena itu, ini salah satu bukti kemanusiaannya Yesus. Dia 100% manusia. Kemudian, bukti yang berikut adalah dia juga memiliki struktur tubuh fisikal seperti kita, memiliki darah dan daging. Amin. Sepanjang dia jadi manusia, dia memiliki struktur tubuh sama dengan saya, sama dengan saudara-saudara semua, bahwa memiliki daging dan darah. Kemudian untuk membuktikan kemanusiaannya Yesus, yaitu Matius menunjukkan bahwa dia punya silsilah. Dari mana lahir sama dengan Yesus. Jadi dia memiliki istilahnya dia memiliki silsilah keturunannya. Kemudian karena dia manusia, dia harus mati, dan Yesus juga mati. Jadi ini merupakan beberapa hal yang menunjukkan kemanusiaannya Yesus. Tadi saya tunjuk keilahiannya, sekarang saya tunjukkan kemanusiaannya. Nah, sekarang hal yang membedakan Yesus itu apa sih? Hal yang membedakan Yesus yang pertama adalah ia adalah manusia yang tidak berdosa. Sekalipun dia menjadi serupa dengan manusia, tapi dia tidak berbuat dosa, dia tidak berdosa. Ini yang membedakan Yesus dari kita. Kemudian Yesus tidak pernah membuat pengakuan dosa. Sama sekali tidak pernah berkata aku mengaku aku berdosa, tidak pernah. Jadi luar biasa Yesus kita ya. Sekalipun dia dalam tubuh manusia, tapi dia tidak berbuat dosa, sehingga dia tidak punya ngapain mesti ngaku dosa? Karena dia tidak berdosa, dia memang ilahi benar-benar. Kemudian yang membedakan Yesus itu pada baptisannya, bukan sebagai tanda pertobatan, tetapi penggenapan kebenaran. Kalau kita kan baptisan pertobatan, Yesus itu dibaptis sebagai penggenapan kebenaran. Memang dalam semua pencobaan, pengakuan Yesus sendiri dan lain sebagainya, misalnya Yohanes 10 ayat 30, minta tolong dibacakan. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes pasal 10. Oke, kita perlahan-lahan saudara.
Yohanes 10 ayat 30. Demikian firman Tuhan, Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang ku perlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku? Ayat 33, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ayat 34. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, ya, engkau menghujat Allah karena Aku telah berkata Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Jadi kita perhatikan bacaan Yohanes pasal 10 tadi, bagaimana pencobaan, dia menang dalam semua pencobaan yang dia alami, termasuk akan dilempari dengan batu. Dengan demikian melihat bahwa ini yang membedakan Yesus dari manusia biasa, gitu. Kemudian kita masuk kepada yang berikut, yaitu jabatan-jabatan Yesus. Yesus adalah raja, imam, dan nabi. Perhatikan saudara, Yesus itu adalah raja, imam, dan nabi. Mari kita lihat satu persatu jabatan raja. Untuk Yesus itu dalam proses penyaliban, Yesus diolok-olok sebagai raja. Betul ya? Jadi jabatan raja itu sampai dia di atas kayu salib pun diolok-olok, mereka katakan, engkau bukan raja orang Yahudi. Kalau memang engkau raja, kenapa engkau mati seperti sedemikian? Padahal sebelumnya dia diolok-olokkan juga sebagai raja ketika dia masuk ke Yerusalem. Hosana bagi raja yang datang dalam kemuliaan. Jadi waktu dia masuk di Yerusalem, dia diolok-olokkan sebagai raja. Waktu dia ditangkap, disalibkan, dinaikkan ke atas salib, pun tetap disebut raja. Kemudian sebagai seorang raja, Kristus telah berperang melawan kerajaan kegelapan dan dia menang. Buktinya dia bangkit dari kematian. Kemudian jabatan raja itu, dia menjadi kepala dan raja yang memerintah umatnya. Jadi kita mengerti bahwa Yesus adalah raja. Jadi kalau kita menyembah Yesus, karena dia adalah raja kita. Kemudian jabatan nabi. Sebagai nabi, dia bukan hanya menyampaikan firman Allah, melainkan dia itu firman itu sendiri. Jadi Yohanes 1 ayat 1 tadi bahwa dia adalah Allah, dia firman itu adalah Allah, dan Allah itu diam bersama-sama dengan dia. Jadi sebagai nabi dia bukan hanya menyampaikan firman Allah, melainkan dia itu firman itu sendiri. Seperti nabi lainnya dalam perjanjian lama, dia juga mengalami sengsara oleh karena tugasnya. Jadi semua nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab itu mengalami penganiayaan dan kesengsaraan, dan Yesus mengalami itu, sehingga jabatan nabi itu punyanya Yesus. Kemudian yang terakhir adalah jabatan imam. Sebagai imam, Yesus tidak mempersembahkan korban dengan menyembelih domba, melainkan dia sendiri sebagai domba yang harus dipersembahkan sehingga terjadi pendamaian antara manusia dengan Allah. Jadi dia imam besar kita yang bukan cuma menyembelih domba, tapi dirinya sendiri itu
dia persembahkan kepada Bapa di sorga untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kalau di dalam surat Ibrani, Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun yang berarti bahwa Yesus adalah imam yang kekal. Tapi Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi kita temukan jabatan raja, nabi, dan juga imam. Yang terakhir kita akan lihat karya-karyanya Yesus. Makna dari karyanya itu adalah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Satu-satu kita bahas kematiannya, penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama tentunya, sebagai sebuah kemenangan oleh karena ketaatannya kepada Allah dan kerelaannya untuk menanggung dosa saudara dan saya, sehingga terjadi penebusan bagi manusia dan terjadi pendamaian antara manusia dengan Allah. Sehingga karya kematian ini adalah penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama sebagai sebuah kemenangan oleh karena ketaatan Tuhan kepada Bapanya yang di sorga. Dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendak tapi kehendakmu lah yang jadi. Betul ya? Itu pernyataan daripada Tuhan Yesus. Sementara kalau kebangkitannya itu memberikan pengharapan baru bagi setiap orang percaya. 1 Korintus 5 ayat 13 sampai 35 sampai 38 tentang pengharapan daripada kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Kebangkitannya juga memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Efesus pasal 2. Jadi memberikan pengharapan baru bagi setiap orang percaya, memberikan kehidupan baru bagi saudara dan saya, kemudian membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang hidup dan menang atas kuasa maut. Dan yang keempat, merupakan penggenapan daripada firman Tuhan. Jadi kenapa Tuhan Yesus bangkit? Untuk memberikan pengharapan bagi saya dan Om Theo dan semuanya, memberikan kehidupan baru bagi saudara, dan buktikan bahwa Allah itu hidup dan menang atas kuasa maut. Dan Dia menggenapi firman-Nya. Setiap orang percaya kepada Yesus, engkau akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Setuju katakan amin. Kemudian kenaikannya adalah merupakan bagian dari pemuliaannya yang dilanjutkan dengan pencurahan Roh Kudus dan berhubungan dengan fungsinya. Kemudian untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela, pendoa syafaat dan pengantara kita. Jadi Dia naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan, dan Dia mesti duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadikan syafaat bagi saudara. Itu kenaikan Dia di sorga. Kemudian meskipun demikian, Yesus berjanji bahwa Dia akan tetap menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman, dan akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Jadi kita lihat ada kenaikannya, ada kebangkitannya, ada kematiannya. Ini karya Tuhan yang paling hebat. Bukan menyembuhkan, bukan bikin mujizat dan lain sebagainya, tetapi karya yang paling hebat itu Dia rela mati. Kemudian Dia tidak mati konyol, tapi pada hari yang ketiga kita bilang Dia dibangkitkan. Kemudian setelah Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ini yang ditulis di dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Dikatakan begini, Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria dan dilahirkan oleh perawan Maria, dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati dan dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa Ia telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan pengantara kita. Nah, saudara, dari pengakuan iman ini tadi sudah saya jabarkan dalam pokok-pokok bahasan tentang Yesus Kristus Tuhan. Siapakah Yesus Kristus Tuhan? Pertanyaan ini adalah bahasan teologi yang sudah kita kenal dengan sebutan Kristologi. Jadi apa yang saya jelaskan mulai dari
makna nama Yesus, makna Kristus itu sendiri, sampai dengan karya-karyanya, semua untuk kemuliaan nama Yesus. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran kita atau Bible Study malam ini, pengajaran dasar Gereja Bethel Indonesia tentang Kristologi. Saya berharap ini menjadi sebuah kebenaran yang saudara pegang, doktrin yang kuat bahwa tidak ada nama lain di muka bumi ini yang kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan. Dan nama itu ajaib, nama itu menyembuhkan, nama itu memulihkan. Oleh karena itu kita mengetahui jati diri Yesus Kristus Tuhan itu sendiri, apa yang dia lakukan, karya-karyanya, maka betapa pentingnya kita melekat sama dia. Oleh karena itu malam ini, mengakhiri pengajaran ini saya akan berdoa untuk saudara. Karena itu mari tundukkan kepalamu, buka tanganmu dan berkata, Tuhan, Engkau ternyata Yesus yang saya percaya ini adalah anak Allah sungguhnya. Bapakku berdoa untuk semua jemaat yang malam hari ini mengikuti Bible Study ini. Tentu pengajaran Kristologi ini akan membuat dasar kami makin kuat, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran apapun. Untuk bidat-bidat yang mempengaruhi kami dengan pengajaran-pengajaran mereka itu tidak akan bisa menggoyahkan dasar kepercayaan kami bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah anak Allah dan Mesias itu sendiri. Dan malam ini ketika kami mempelajari tentang Kristologi, kami menemukan bahwa ada 3 karya Tuhan yang hebat, yaitu kematianmu, kebangkitanmu, bahkan Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, menjadi pensyafaat bagi kami. Dan kami sangat bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang karyanya itu tak terbatas bagi kami, sehingga kami yang ada di dalam Engkau sungguh mendapat pengharapan dan kekuatan bahwa jalan kebenaran dan hidup itu cuma ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak untuk pengajaranmu malam ini. Tanamkan dan meteraikan itu di hati setiap kami, supaya kami menjadi dewasa, makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Malam ini aku juga berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin punya pergumulan, yang mungkin punya beban, yang mungkin lagi menghadapi masa-masa sulit, ataupun persoalan-persoalan kehidupan keseharian. Tuhan hadir bersama dengan mereka di rumah tangga, di pekerjaan, di bisnis, dimanapun. Dan aku lepaskan berkat atas setiap umat. Aku mau katakan mereka berhasil, mereka sukses, mereka menjadi orang-orang yang diberkati di bidang masing-masing. Apa saja yang dikerjakan oleh umatmu disertai oleh pengurapan Tuhan, dan itu menjadi berhasil di sana. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami akan segera selesai dengan pertemuan ibadah kami ini. Sekiranya Tuhan, Engkau mengedangkan tanganmu dan memberkati kami semua. Mari buka tangan saudara. Pulanglah dan kembalilah dalam hidup saudara, rumah tangga saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara dengan membawa berkat Tuhan ini. Sekiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang tercurah dari Bapa di sorga, serta penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saudara-saudara sekalian, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Hingga hari Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput saudara dan saya, para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.